Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang indera pendengaran. Semua memiliki indera pendengaran, namun ada yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Anak-anak semua, apakah indera pendengarannya berfungsi? Tentu saja. Di kelas kita semua indera pendengarannya berfungsi dengan baik. Perlu anak-anak ketahui, bunyi atau suara sangat berpengaruh atau sangat memiliki hubungan dengan indera pendengaran. Tanpa indera pendengaran, kita tidak akan bisa mendengar suara atau bunyi yang ada di sekeliling kita. Kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Tentu kita semua mempunyai bagian-bagian telinga. Perlu kita ketahui apa saja itu. Yang pertama ada telinga bagian luar yang dapat kita lihat tanpa menggunakan alat apapun. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Cukup sulit untuk kita melihatnya. Kemudian yang ketiga ada telinga bagian dalam. Tidak bisa kita lihat tanpa menggunakan alat khusus. Mari kita bahas satu persatu. Bagian telinga yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini memiliki 3 bagian lagi. Yang pertama ada daun telinga. Ya, yang paling luar itu yang sering kita sentuh adalah daun telinga. Yang kedua ada rongga atau lubang telinga. Dan yang ketiga ada liang telinga. Daun telinga memiliki fungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Yang kedua ada rongga lubang telinga, yaitu memiliki lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah masuknya air. Kemudian untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk. Yang ketiga untuk mencegah benda asing masuk ke dalam telinga kita. Dan yang keempat yaitu memiliki fungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga yaitu liang telinga memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Perlu anak-anak ketahui juga, telinga luar ini kan terdiri dari daun telinga, rongga lubang telinga, dan liang telinga. Untuk makhluk hidup, ada yang memiliki daun telinga dan ada yang tidak. Sedangkan manusia memiliki daun telinga. Bagian telinga yang kedua yaitu ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri lagi dari 3 bagian. Yang pertama ada gendang telinga, kemudian 3 tulang pendengaran, dan tabung atau saluran Eustachius. Yang pertama gendang telinga. Nah, gendang telinga ini tidak dapat kita lihat. Gendang telinga ini memiliki fungsi sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kemudian mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua ada 3 tulang pendengaran yang berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ini meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga, tabung atau saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Berfungsi untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah sehingga tidak merusak gendang telinga.
Bagian telinga yang ketiga atau yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini juga memiliki 3 bagian. Ada saluran setengah lingkaran, rumah sifut atau koklea, dan tingkap oval atau jorong. Saluran setengah lingkaran ini berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian koklea atau rumah sifut memiliki alat korti yang mengandung saraf pendengar dan menghubungkan reseptor bunyi dengan otak kita. Yang terakhir, tingkap oval atau jorong berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah sifut. Bagian-bagian telinga dapat digambarkan seperti berikut. Di sana pada gambar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga yang merupakan bagian telinga luar. Kemudian telinga dalamnya ada 3 tulang pendengaran, kemudian gendang telinga, dan saluran Eustachius. Dan telinga dalam yaitu ada 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah sifut atau koklea. Seperti itu gambarnya yang ada di dalam telinga kita. Kita hanya bisa melihat daun telinga saja, bukan? Nah, itu saja penjelasan Ibu Guru hari ini. Semoga bisa mengenalkan atau memperkenalkan anak-anak terhadap bagian-bagian telinga kita. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar di rumah. Terima kasih anak-anak.